wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di kelompok hukum tata negara ya. Dan saya akan memperkenalkan dulu kelompok-kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Andi Fernanda, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Cynthia Karina Wulandari, dan yang di samping saya. Kenalkan, nama saya Andaru Erdana, dan di samping saya siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Neti Yulia Zaharani, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Desi Yusniwardani, dan Perkenalkan, nama saya Rianto. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi untuk materi kita hari ini adalah mengenai partai politik dan juga pemilu. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, saya mau bertanya dulu, teman-teman ada yang tahu nggak partai politik itu apa? Oke, menurut saya partai politik itu kayak suatu perkumpulan sih. Udah itu aja. Adanya tujuan tertentu. Organisir. Menurut saya sih semacam demokrasi. Ya. Jadi kalau menurut saya adalah politik itu atau partai politik itu adalah sekumpulan orang yang terorganisir, yang mempunyai tujuan tertentu begitu. Mungkin cuma itu saja ya. Ya, bagus sekali dari jawaban teman-teman. Itu jawaban yang sangat bagus ya. Tapi kalau menurut salah satu tokoh, saya sebutkan saja nama tokohnya, Miriam Budiarjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, sama seperti yang teman-teman jelaskan tadi, itu masuk dia ke sini. Nah, di partai politik ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk pengertian partai politik. Nah, selanjutnya bagaimana sih kedudukan partai politik dalam hukum tata negara Indonesia? Nah, jadi partai politik itu merupakan wujud pelembagaan atas jaminan konstitusi tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3. Nah, bunyinya adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, berdasarkan ketentuan itu, setiap warga negara Indonesia punya hak konstitusional dan membentuk partai politik. Jadi sudah ada landasannya ya teman-teman. Jika kita ingin bergabung atau membuat partai politik itu sudah ada. Nah, selanjutnya sejarah partai politik di Indonesia. Nah, bagaimana sih sejarahnya? Mulai dari yang pertama ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini itu terdapat tradisi berpartai yang diadopsi dari zaman kolonialisme Eropa atau Belanda. Nah, di sana sudah ada partai-partai sebelumnya, dan akibat dari dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan negara-negara Eropa lainnya yang ada di Eropa lainnya, itu berpengaruh bagi Indonesia. Jadi ketika sudah dijajah oleh kolonial, itu sudah berdiri beberapa organisasi atau partai politik. Di antaranya ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij. Itu sudah mulai berdiri untuk partai politik yang ada di Indonesia. Nah, bahkan setelah Indonesia merdeka itu pada tahun 1945, itu partai politik ternyata semakin banyak, semakin diminati oleh kaum-kaum intelektual terutama. Nah, bahkan ada masa-masanya loh teman-teman. Di sini ada mulai dari masa demokrasi liberal atau parlementer, terus masa demokrasi terpimpin, masa orde baru, bahkan sampai masa reformasi. Dan bahkan sampai sekarang nih, orang tuh makin gencar, makin seneng untuk ikut partai politik. Karena itu tadi, balik lagi, karena mereka memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Makanya banyak sekali orang-orang, bahkan musisi juga sekarang sudah mulai terjun ke partai politik. Nah, lanjut yang terakhir ya nih teman-teman, untuk materi partai politik. Yang terakhir yaitu pembubaran partai politik. Nah, gimana sih? Apa sih sebab-sebabnya partai politik itu dibubarkan? Nah, jadi sebab-sebabnya itu, yang pertama itu karena kemauannya sendiri. Ya, karena kemauannya sendiri, mungkin karena ada alasan tertentu yang memang membuat mereka
harus bubar gitu. Nah selanjutnya menggabungkan diri dengan partai politik lain. Iya, ini mungkin karena ingin berkoalisi dan semacamnya, adanya tujuan tertentu tadi, makanya mereka melakukan penggabungan partai politik. Nah, dan yang terakhir nih, itu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mungkin ini memiliki tujuan yang tidak bagus atau tidak baik atau kurang baik, makanya ini sampai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena memiliki dampak yang tidak baik bagi masyarakat luas. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu masalah pemilu. Nah, jadi sejarahnya pemilu di Indonesia itu dimulai pada tahun 1955. Nah, itu pertama kalinya di Indonesia ini memilih DPR. Nah, jadi sebelum itu pemilu itu apa sih? Nah, jadi pemilu atau pemilihan umum itu sebagai sarana penyaluran hak asasi warga negara, terutama hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Nah, balik lagi ke pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, itu setiap warga atau setiap orang itu berhak untuk berserikat, berpendapat. Nah, jadi di sana sudah diatur bahwa masyarakat Indonesia itu berhak untuk memilih siapa yang ingin mereka pilih dan berhak untuk dipilih juga. Jadi di sana silakan bagi teman-teman juga yang mau untuk melakukan pemilihan umum dan juga ingin dipilih mungkin sebagai anggota DPR, itu silahkan teman-teman bisa ikut nanti di sana. Oke, tujuan dari penyelenggaraan pemilu ini apa sih? Yang pertama itu untuk memfasilitasi berlangsungnya secara damai suksesi kekuasaan yang dipilih secara periodik. Ya, itu sudah ditentukan di dalam undang-undang, itu untuk pemilihan misalnya presiden nih dalam 5 tahun sekali itu dipilih. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk memfasilitasi terjadinya sirkulasi dan rotasi pejabat yang akan mewakili kepentingan dan mewujudkan aspirasi warga negara. Ya, tentunya di sana juga pasti akan melakukan pemilihan legislatif, yaitu nanti dipilih siapa yang memang berhak, siapa yang memang ditunjuk oleh masyarakat, itu nanti dipilih. Nah, yang ketiga untuk memperoleh legitimasi politik dari rakyat pemilih, yang keempat untuk menjunjung tegaknya prinsip kedaulatan rakyat, dan yang terakhir untuk memenuhi hak asasi warga negara. Nah, jadi pemilihan dari wakil-wakil rakyat terutama DPR itu sebenarnya untuk perpanjangan lidah atau perpanjangan tangan dari warga negara. Mungkin ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, jadi harapan besar dari masyarakat itu masalah-masalah yang ada di masyarakat itu bisa diselesaikan oleh wakil-wakil rakyat tadi, terutama nih DPR nih yang paling banyak. Nah, lanjut. Bagaimana sih untuk sistem pemilihan umum? Nah, jadi di sini ada beberapa sistem. Yang pertama, sistem distrik. Itu yang dibagi berdasarkan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat atau jumlah yang dipilih. Terus yang kedua itu sistem proporsional. Nah, di sini tuh terdapat beberapa perwakilan yang dipilih. Dan yang terakhir itu sistem campuran, yaitu campuran dari sistem distrik dan sistem proporsional. Nah, itu tadi ya penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin dari penjelasan saya tadi, saya rasa ada banyak pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan ya. Langsung saja saya buka untuk sesi pertanyaan, untuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Kamu nanya. Menurut Anda ini Bu pemateri, bagaimana perkembangan pemilu sampai saat ini? Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, langsung saya jawab ya menurut pendapat saya. Jadi perkembangan pemilu mulai dari awal nih, mulai dari pertama kita memilih itu pada tahun 1955 itu sudah banyak sekali, sudah antusias masyarakat untuk ikut untuk pemilu, apalagi dalam pembuatan partai politik itu sangat banyak sekali. Dan di sana juga untuk pertama kalinya Indonesia memilih, masyarakat sangat antusias, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia itu memilih itu di sana. Nah, bahkan pada saat pemilihan pada tahun 2004 itu pemilihan presiden, itu juga untuk pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung ya, itu terjadi di sana. Masyarakat juga antusias, akan tetapi semakin kesini itu masyarakat sudah mulai banyak yang golput atau golongan putih itu tidak memilih karena terlalu banyak partai politik yang mereka pilih. Itu juga salah satu faktor. Jadi masyarakat jadi semakin bingung, mereka nggak tahu mau milih yang mana. Terus untuk kriteria mereka juga
hampir sama semua, dan juga tujuan mereka juga hampir sama semua. Bahkan masyarakat sampai acuh tak acuh ya, sampai nggak mau memilih. Kan tetapi bersyukurnya kemarin pada tahun 2019 kemarin pemilihan itu ternyata golongan putih ini atau golput ini sudah bisa ditekan, sudah semakin sedikit. Dengan kata lain, masyarakat sudah mulai antusias lagi untuk memilih wakil-wakil rakyat atau pemimpin yang menurut mereka tepat dijadikan pemimpin. Ya, saya rasa itu saja. Ya. Saya mau bertanya dong, apa sih dampak dari pemilu bagi kita yang mahasiswa? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa sih dampak pemilu bagi mahasiswa nih? Dampak yang paling kita rasakan ketika kita memilih presiden mahasiswa. Nah, di sana kita sudah menerapkan nih asas dari pemilu itu sendiri. Terus juga itu sudah masuk yang tadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tadi. Itu di sana kita bisa dibebaskan untuk berserikat, berkumpul, dan bahkan memilih juga kita dibebaskan. Jadi di sana salah satu contohnya, kita sebagai mahasiswa itu berhak memilih calon presiden atau wakil dari mahasiswa yang ingin kita tunjuk, siapa sih yang cocok, yang pantas menurut kita sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi di sana sudah bebas ya, itu yang paling bisa kita rasakan. Nah, bagi warga negara atau sebagai warga negara itu juga kita berhak memilih wakil-wakil rakyat seperti DPR dan juga presiden, karena usia kita juga sudah cukup untuk memilih. Saya dong mau bertanya, oh ya, apa sih fungsi parpol itu? Ya. Soalnya tadi itu kan belum dijelaskan. Oh iya, tadi saya lupa sampaikan. Mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, saya mau menjawab sedikit ya fungsi partai politik itu. Yang pertama, sosialisasi politik, yaitu menyampaikan norma dan ajaran politik pada masyarakat sehingga terbentuk sikap dan persepsi politik sesuai diinginkan partai politik. Yang kedua, partai politik bermaksud membangun budaya politik. Nah, fungsinya yang kedua adalah rekrutmen politik, di mana yang pertama mengajar orang menjadi anggota partai dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, memperbesar dukungan dan pengaruh partai politik, mencari dan menyeleksi calon pemimpin partai politik masa depan agar regenerasi politik tidak putus. Mungkin itu saya dulu. Ya. Baik, saya mau menambahkan fungsi partai politik itu yaitu satu, komunikasi politik, yaitu sebagai penghubung antara dua pihak atau lebih untuk menyampaikan informasi secara timbal balik. Yang kedua, partai politik menjembatani penyampaian informasi antara pemerintah dan rakyat. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu agregasi dan artikulasi kepentingan, yaitu menggabung berbagai informasi kepentingan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat atau agregasi kepentingan, dan merumuskan dan menyampaikan agregasi kepentingan itu kepada pembuat kebijakan atau artikulasi kepentingan. Baik, cuma itu saja menurut saya. Iya, bagus sekali penyampaiannya teman-teman. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya, untuk fungsinya selain yang tadi teman-teman sebutkan, ada fungsi lain yaitu partisipasi politik. Nah, partai politik ini sebagai alat bagi warga negara melakukan partisipasi politik dalam proses politik. Seperti yang dijelaskan tadi, balik lagi ya, itu masyarakat atau teman-teman juga bisa ikut mencalonkan diri sebagai DPR. Jadi bebas ya nanti di sana teman-teman mau ikut apa tidak. Dan selanjutnya sebagai pengatur konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan politik. Ini biasanya terjadi antara sesama masyarakat atau antara masyarakat dan penguasa. Ini sering terjadi dan lumrah sekali terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi sebenarnya tujuannya ini atau fungsinya ini yang paling kita rasakan yaitu adanya publikasi yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri, karena mereka memiliki tujuan dan cita-cita masing-masing, itu disampaikan kepada masyarakat. Nah, saya rasa cukup ya untuk materi kita kali ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Perkenalkan, nama saya Rianto. Dan di sampingnya Cynthia Karina Wulandari. Di
sana sudah Kamu nanya. dalam sejarah tingkat ya Julep.